Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dalam berbagai kebudayaan, kuda dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan. Mereka telah dilihat sebagai sahabat yang mantap dan terpercaya yang memungkinkan manusia berhasil baik dalam pertanian maupun pertempuran. Nah, kalian pasti pada belum tahu ya guys, kalau di Indonesia jika punya banyak ras kuda gagah, kuat, lincah, dapat berlari cepat, bahkan berdiri dengan kaki belakang dan kaki depan yang siap mendobrak penghalang di depan guys. Kali ini, channel Ilmuwan Top akan mengupas untuk kalian 20 ras kuda Indonesia yang luar biasa, hebat, dan keren. Eits, tapi sebelum masuk inti video kita kali ini, kita ingetin kalian ya, jangan lupa like dan klik tombol subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Kuda ronggeng. Ras kuda ronggeng banyak ditemui di daerah Jawa Tengah. Kuda ini memiliki bodi besar namun agak pendek ya guys. Kuda ronggeng merupakan jenis kuda yang sering digunakan untuk atraksi di festival karnaval, seperti karnaval Maulid Nabi ataupun acara besar lainnya. Biasanya, kuda ronggeng ini ada di daerah Kabupaten Kebumen, Purworejo, bahkan Bandung, Jawa Barat. Kuda ini termasuk jenis kuda sandal yang sangat mudah dijinakkan seperti berjoget jumping dan melakukan gerakan lainnya. Kuda Kalimantan. Kuda Kalimantan ini merupakan kuda perkawinan silang antara kuda lokal dan kuda Friesian asal Belanda. Kuda Friesian merupakan ras kuda yang berasal dari Eropa yang terkenal dengan keanggunannya, keindahan, dan kekuatan. Tapi saat ini banyak kuda lokal yang sengaja dikawinkan dengan kuda Friesian agar memiliki keturunan kuda yang tangguh seperti kuda Friesian. Kuda Friesian terkenal dengan kekuatannya untuk membawa beban yang berat di medan tempur, namun masih bisa dapat bermanuver dengan cepat dan lincah ketika bertempur. Sebagai kuda perang, kuda Friesian juga terkenal sebagai kuda yang tenang dan tidak mudah takut. Kuda Sulawesi. Secara fisik kuda ini mirip-mirip dengan kuda pada umumnya. Tapi kuda Sulawesi ini memiliki badan yang sangat kuat. Kuda ini memiliki macam-macam warna, mulai dari coklat, hitam, hingga kuda putih semi coklat. Uniknya nih guys, di Sulawesi sendiri banyak anak kecil yang sudah belajar menjadi joki sejak dini. Bahkan sejak mereka berusia 3 tahun. Dan di sana sering sekali diadakan balap kuda dengan joki anak-anak seusia mereka tuh. Waduh, keren banget ya. Kuda Bima. Pada zaman dahulu, kuda Bima menjadi salah satu kuda yang sering dinaiki oleh para raja bangsawan loh guys. Bahkan, para pedagang dari berbagai penjuru datang membeli kuda Bima. Kemudian dijual di negeri asalnya untuk dijadikan tunggangan para raja, bangsawan, dan panglima perang. Kuda Bima memiliki bentuk badan yang pendek. Dan ciri dari kuda Bima adalah memiliki tinggi badan rata-rata 110 cm hingga 120 cm. Namun, meskipun kuda ini pendek, kuda Bima memiliki daya tahan tubuh yang baik dan langkah yang sangat cepat. Kuda Rote. Kuda Rote adalah kuda pelari cepat yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Setiap tahun, kabupaten ini kerap membuat lomba pacu kuda yang dijokikan oleh anak-anak dari daerah lokal guys. Jarak pacu pada lomba ini antara 800 meter hingga 1200 meter. Tergantung kategori yang diikuti oleh masing-masing peserta ya guys. Kuda jenis ini memang kerap dijadikan ajang lomba karena kekuatan larinya yang super cepat. Kuda Aceh. Kuda Aceh atau yang memiliki nama lain kuda Goyo ini berasal dari daerah Goyo Aceh. Namun, jenis ini juga tersebar di Toba, sehingga kerap dijuluki kuda Batak juga. Ciri khas dari hewan ini mempunyai leher yang pendek, namun memiliki punggung yang sangat panjang. Kaki bagian belakangnya juga terlihat langsing. Tinggi tubuhnya berukuran kurang lebih 1,32 meter. Mereka juga memiliki badan yang kekar dan kuat sekali loh guys. Kuda Gayo. Kuda Gayo adalah kuda poni dari Pulau Sumatera. Kuda ini ditemukan di dekat Aceh. Nama ini berasal dari perbukitan Gayo di utara pulau. Selain difungsikan sebagai kuda pacu, kuda Gayo juga kerap digunakan sebagai kuda pembajak sawah loh guys. Selain itu, di daerah ini kerap berlangsung pesta rakyat Gayo tahunan.
yang menampilkan pacuan kuda tradisional Gayo. Event ini adalah bagian dari peringatan ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kuda Gorontalo. Kuda Gorontalo merupakan kuda yang memiliki postur tubuh yang sangat kuat dan cukup tinggi dibandingkan kuda dari Indonesia yang lainnya guys. Dan di Gorontalo kerap mengadakan balap kuda dengan ras kebanggaannya ini pada event-event daerahnya. Setiap tahun gelaran pacuan yang diramaikan oleh joki lokal hingga luar daerah ini selalu ramai dipadati pengunjung. Pedagang makanan dan minuman pun turut serta dalam nuansa event lebaran ini guys. Waduh, seru banget kayaknya ya guys. Kuda Padang Sumbar. Kuda pacu yang berasal dari Padang ini dikenal dengan posturnya yang tinggi dan gagah. Hal ini yang menjadikan kuda Padang Sumbar kerap digunakan di arena pacu kuda. Di Sumatera Barat sendiri, setiap tahunnya kerap mengadakan lomba pacu kuda guna memamerkan kuda kebanggaannya. Tinggi dari kuda satu ini bisa melebihi tinggi dari orang dewasa loh guys. Waduh, keren banget ya. Kuda Sumba. Terletak sekitar 24 km dari kota Waingapu. Terdapat sebuah padang savana dengan vegetasi khas Sumba. Lengkap dihiasi dengan sekumpulan kuda yang dilepaskan di alam liar guys. Savana Puru Canberra kerap dijadikan destinasi utama bagi para pengunjung yang ingin melihat tingkah laku kuda liar Sumba di alam bebas. Kuda-kuda ini memiliki ciri fisik yang beragam sehingga tidak bisa dicirikan secara spesifik. Gerombolan kuda Sumba akan lebih sering terlihat di saat musim kemarau dibandingkan dengan musim penghujan. Kuda Pacu Jawa. Ras kuda yang satu ini bernama kuda pacu Jawa. Ciri khas dari kuda satu ini adalah tubuh bagian belakang yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian depan. Meskipun bentuk tubuhnya tidak terlalu besar, tapi ras kuda satu ini tahan terhadap panas loh guys. Namun sayangnya nih, kaki dan tubuh dari kuda ini tidak seimbang dan juga kuda ini memiliki kuku yang lembek. Tapi di samping semua itu, kuda ini memiliki fisik yang cukup kuat. Tinggi badannya mencapai sekitar 1,15 meter. Kuda Sulawesi Utara. Kuda super berasal dari Sulut ini merupakan jenis kuda Astar. Kuda Sulut ini sudah sering memenangkan juara di ajang perlombaan kuda pacu di Sulawesi. Kuda ini memiliki ciri tubuh tidak terlalu tinggi namun terlihat sangat aktif. Walaupun masih berumur 3 tahun, kuda ini sudah bisa digadang-gadang menjadi kuda jawara di daerahnya. Bahkan nih guys, kuda ini sudah dikirimkan mengikuti lomba antar pulau. Waduh, keren abis ya. Kuda Lombok. Panorama alam yang tak kalah eksotis dari Bali membuat Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat banyak dikunjungi wisatawan. Salah satu yang menarik dari pulau ini adalah keeksotisan kuda. Selain digunakan untuk sebagai kuda pacu, kuda-kuda ini juga dimanfaatkan air susunya loh. Susu kuda sudah diuji memiliki banyak manfaat terutama untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Bahkan, di Lombok susu kuda menjadi salah satu oleh-oleh yang wajib dibawa jika kamu habis berlibur dari sana ya guys. Kuda Agam. Kuda Agam adalah ras kuda yang memiliki ciri fisik panjang dan tinggi seperti ini guys. Kuda ini kerap dijadikan kuda pacu karena fisiknya yang memadai. Di Bukit Tinggi dan Agam, terdapat gelanggang pacu kuda yang bernama Bukit Ambacang. Namun kini, minimnya gelaran yang masyarakat menyebutnya Alek Nagari Pacu Kudo merimbas ke berbagai sektor. Contohnya saja sektor peternakan. Kini peternakan kuda Agam terkena imbasnya karena tidak banyak yang membeli kuda akibat jarangnya diadakan lomba pacu kuda. Kuda Sumatera Barat. Kuda dari Sumatera Barat ini memiliki ciri khas badannya yang tidak terlalu besar dan cenderung pendek nih guys. Ia juga memiliki rambut yang tebal di area leher dan dahinya. Meskipun badannya kecil, tapi kuda ini dikenal sebagai pelari yang handal loh guys. Kuda ini juga memiliki warna yang beragam, yaitu hitam, coklat, dan putih. Rata-rata harga kuda pacu di daerah ini untuk kuda yang pemula bisa mencapai 150 juta loh guys. Kuda Kuningan. Kuda menjadi salah satu bintang yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, khususnya bagi warga Kuningan.
Saking populernya, sampai-sampai kuda menjadi logo utama kota Kuningan loh guys. Diketahui jika kuda ikonik yang ada dalam logo tersebut bernama Si Windu. Si Windu sendiri merupakan hewan yang berjasa di wilayah Kabupaten Kuningan. Kuda putih itu milik Ewangga, anak sekaligus Adipati Parang dan Arya Kamuning, seorang pemimpin dari Kuningan di masa lalu. Kuda Si Windu dapat berlari dengan sangat cepat bila dibandingkan dengan kuda lain pada zamannya loh guys. Kuda Flores. Kuda Flores terbagi menjadi dua ras, yaitu kuda Manggarai dan kuda Ngada. Kuda Manggarai memiliki tinggi rata-rata 110 hingga 120 cm. Kuda ini memiliki ciri kepalanya yang cukup besar dan lebar, kakinya yang sedikit tegak dan pendek. Kuda asal Flores NTT ini juga memiliki sifat yang tenang loh guys. Sedangkan kuda Ngada memiliki tubuh yang relatif lebih kecil sehingga bobotnya pun lebih ringan. Kepala dan tulang-tulangnya juga lebih kecil dari jenis saudara itu guys. Tapi meskipun begitu, dua kuda ini termasuk ras kuda yang sangat kuat di Indonesia. Kuda Sabu. Kuda Sabu memiliki bentuk tubuh yang halus dibandingkan dengan kuda lainnya. Ciri dari kuda ini adalah memiliki panjang badan yang berukuran sedang, tingginya rata-rata 100 hingga 130 cm. Jika dibandingkan kuda Sumba dan Timur, kuda Sabu memiliki telinga yang lebih kecil dengan rambut di dahi yang tebal kayak poni-poni anak remaja jadul gitu guys. Dan yang unik, kuda Sabu ini memiliki mata yang menonjol ke depan. Mungkin saja nih guys, mata yang menonjol itu salah satu anugerah di balik poninya yang panjang. Kuda Sandal. Kuda Sandal World Pony merupakan kuda pacu asli Indonesia yang dikembangkan di Pulau Sumba, NTT. Kuda ini merupakan perpaduan genetika dari keturunan kuda Arab yang disilangkan dengan kuda poni lokal untuk memperbaiki penampilan dan staminanya. Jika bicara soal fisik, Sandal World Pony memang memiliki postur pendek ketimbang kuda-kuda ras Australia atau Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 hingga 142 cm. Dengan sepasang telinga kecil dan mata tajam non-ekspresif. Tapi nih guys, keistimewaan dari kuda ini terletak pada lehernya yang proporsional dan berotot, yang membuatnya sangat kuat dan dapat berlari sangat cepat. Kuda Sumbawa. Sejak abad ke-18, kuda Sumbawa sudah sangat terkenal karena menjadi tunggangan para raja, bangsawan, dan panglima perang. Karena kuda ini dikenal sebagai kuda liar yang mampu hidup di alam yang keras dan medan yang panas. Kalau secara fisik, kuda Sumbawa memang tidak begitu besar ya guys. Namun, ternyata kuda ini terbilang tangguh. Dan ternyata, selain sebagai kuda pacu, rupanya kuda Sumbawa ini juga dapat dimakan loh guys. Masyarakat juga kerap mengolah daging kuda ini menjadi berbagai macam olahan seperti sate.